Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi wardaka matlubi a'tini ridhaka wa mahabbataka wa ma'rifatak wa min qaulina munajatun wa sihabus sudamayati wal miras min hayatina Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali tariqatuna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, alhamdulillah. Berjumpa lagi sahabat Amjar dengan Kang Ade. Kali ini Kang Ade akan menjelaskan atau ingin membahas tentang keajaiban sholawat. Nah, Allah berfirman di dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di sini kedudukan sholawat adalah sangat-sangat istimewa. Allah itu ketika memerintahkan sholat, Allah tidak sholat. Allah itu ketika memerintahkan puasa, Allah tidak puasa. Tetapi Allah itu ketika memerintahkan bersolawat, maka para malaikat dan Allah pun bersolawat. Artinya apa? Kedudukan solawat adalah yang tertinggi. Nah, di sini Kang Ade akan memberikan sebuah kisah tentang keajaiban sholawat atau kedahsyatan sholawat. Di suatu negeri ada seorang suami istri. Suami istri ini bisa dikatakan hidup di dalam kekurangan. Dia bekerja serabutan, suaminya hidup dalam kekurangan, kadang makan, kadang tidak. Kalaupun ada makan, ya seadanya. Suatu ketika sang suami ini ikut ngaji ke seorang kiai, seorang syekh. Nah, di dalam pengajiannya, seorang kiai itu berkata, barang siapa orang yang selalu bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kehidupannya akan diperbaiki oleh Allah, kekurangannya akan dicukupi oleh Allah. Dan di sini hadis mengatakan barang siapa yang bersolawat kepada baginda Rasulullah 1 kali, maka Allah akan membalas 10 kali. Barang siapa yang bersolawat 10 kali, maka Allah akan balas 100 kali. Dan barang siapa yang bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW 100 kali, maka Allah menghilangkan sifat kemunafikan daripada orang tersebut. Dan barang siapa yang bersolawat 1000 kali setiap harinya, maka niscaya neraka tidak mau menerimanya. Itu adalah keajaiban keluar biasaan sholawat. Lalu seorang pemuda itu pulanglah ke rumahnya menemui istrinya. Neng, saya ngaji tadi dengan seorang kiai. Kata kiai, kalau hidup kita mau enak, kita harus banyak-banyak sholawat, dek. Kita harus banyak sholawat, neng. Sholawatnya bebas. Mau Allahumma sholli, terserah. Yang penting setiap hari kita harus bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 1 hari, 2 hari, 3 hari, sang istri berkata kepada suaminya, ya Kang, kita sudah bersolawat Kang, tapi masih kayak gini aja. Sang suami berkata kepada istrinya, Neng sabar Neng. Akhirnya keesokan harinya muncullah sayembara. Sayembara, barang siapa yang menemukan mahkota raja. Ternyata mahkota raja ini dicuri. Barang siapa yang menemukan mahkota raja, maka sama raja akan diberikan hadiah yang begitu banyak. Pada saat itu, dengan modal nekat seorang pemuda itu berani memasuki istana dan berkata kepada raja, ya raja, saya siap, saya sanggup untuk menemukan mahkota Anda yang telah hilang. Lalu sang pemuda itu menanyakan, memberikan syarat. Tetapi ada syaratnya baginda. Lalu ucap raja itu, syaratnya apa? Lalu pemuda itu berkata, syaratnya engkau harus mengirimkan makanan yang enak-enak sesuai jumlah harinya. Saya butuh 7 hari untuk mencari mahkota itu. Kalau hari pertama, hari ke-1, baginda harus mengirimkan 1 makanan kepada saya. Hari kedua, baginda harus mengirimkan 2 makanan kepada saya. Dan seterusnya hingga kelipatan 7. Lalu baginda raja menyanggupi apa yang telah disyaratkan oleh pemuda itu. Dan baginda berkata, awas jika engkau berbohong, maka engkau akan kubunuh. Lalu sang pemuda itu pulang dengan wajah sumringah, dengan wajah senangnya. Pulang, bertemu istrinya,
Neng, nanti hari ini ada yang akan mengantarkan makanan satu. Kita lihat, Neng. Tok, 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 tok. Ternyata benar. Satu makanan yang mewah dari raja. Lalu dia makan. Keesokan harinya sang pemuda ini berkata kepada istrinya, Neng, hari ini dua. Lalu benar. Tok, 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 tok. Pengawal raja memberikan makanan dua. Yang ketiga, tersebarlah desas-desus ini bahwasanya pemuda ini ingin menangkap seorang perampok yang telah merampok atau memaling mahkota raja. Akhirnya sang pemimpin perampok raja ini menyuruh anak buahnya. Sang perampok ini menyuruh anak buahnya, coba kalian cek 3 orang untuk memata-matai pemuda itu. Sesampainya di pinggiran rumah pemuda itu, seorang perampok mengumpat. Dan di dalam rumah itu, pemuda berkata, tenang Neng, hari ini 3. Dan ternyata perampok itu yang mengintai 3 orang itu kaget. Wah, dia bisa tahu jumlah kita. Akhirnya sang perampok itu yang mengintai rumah pemuda itu laporanlah kepada pemimpinnya. Wahai pemimpin, orang pemuda itu sakti. Dia mengetahui jumlah kita. Lalu keesokan harinya sang ketua perampok itu mengirimkan lebih banyak lagi, 4 orang. Dan sesudah siap-siap bersembunyi mengintai, lalu pemuda itu berkata kepada istrinya, Neng, tenang, hari ini 4. Dan ternyata perampok itu kaget. Dia mengetahui jumlah kita yang 4 orang. Akhirnya laporan lagi lah perampok ini kepada pimpinannya. Wahai pimpinan, benar-benar sakti orang ini, luar biasa. Akhirnya sampai hari ketujuh, akhirnya semua perampok itu berjumlah 7 orang itu termasuk pimpinannya ikut mengintai di samping rumah pemuda itu. Kata pemuda itu kepada istrinya, Neng, tentang hari ini 7. Lalu seketika pemimpin perampok itu kaget dan akhirnya masuk ke dalam rumah ini. Tok, 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 tok. Akhirnya menyatakan damai dan saya tidak mau dipenjara. Kata pemimpin perampok itu. Akhirnya mahkota yang telah dicuri oleh pemimpin perampok itu dikembalikan kepada pemuda itu. Sungguh luar biasa sahabat di Ambyar. Ini adalah kekuatan sholawat sallallahu ala Muhammad. Nah, akhirnya pemuda itu bersama istrinya ngajak, Neng, mari kita ke istana. Kita akan kembalikan mahkota ini. Akhirnya dibalikanlah mahkota itu kepada raja. Dan akhirnya diberikan hadiah yang sangat besar pada saat itu. Akhirnya dia tercukupi kemiskinan-kemiskinan itu. Belum selesai sampai di situ. Dia masyhur di kalangan manapun. Dia terkenal cerita itu. Akhirnya dia diundang untuk sambutan dan khutbah di masjid di tetangga desanya. Dalam kali ini sebenarnya pemuda itu tidak bisa berceramah, tidak bisa berceramah seperti ulama-ulama karena dia bukan ulama pada saat itu. Akan tetapi karena melihat amplop yang disediakan oleh panitia pada saat itu, dia ingin mengikuti. Akhirnya sepanjang jalan dia hanya mendengkluk seperti ini saja sambil jalan. Di dalam hatinya sambil berselawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Orang-orang melihatnya, Masya Allah, tawaduk sekali ulama ini. Karena orang-orang menganggapnya beliau adalah seorang wali dan ulama pada saat itu. Sehingga masuklah beliau ke dalam masjid pada saat itu dan memberikan sambutan. Sesudah berdiri dia di depan, dia bingung mau ingin berbicara apa pada saat itu. Akhirnya seluruh jamaah pada saat itu disuruh minggir. Dikasih ruang tengah untuk dia jalan. Niat di dalam hati dia ingin kabur pada saat itu. Akhirnya setelah diberikan jalan, dia lari dan semua jamaah itu mengikutinya. Bahkan setelah semua jamaah mengikuti dia berlari, masjidnya hancur, runtuh. Luar biasa. Di dalam hati seorang pemuda itu berkata, Ya Allah, apalagi ya Allah. Orang pada menjadi-jadi mengira saya adalah walimu ya Allah. Pada saat itu akhirnya dari orang pemuda yang miskin menjadi orang yang luar biasa. Menjadi orang yang berkecukupan berkat karena sholawat sallallahu ala Muhammad. Kalau Allah dan malaikat saja bersolawat, apalagi kita yang manusia makhluknya Allah. Sangat rugi sekali jika kita tidak bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sahabat The Amjar semuanya dapat mengambil hikmah daripada kisah ini. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.